Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengawali hari, minggu, dan bulan ini. Bapa di surga, terima kasih Kau baik, kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Sementara kami hendak mengawali hari ini dengan kebenaran firman-Mu, Tuhan layakkan kami sehingga kami benar-benar diberikan pelita dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucapkan syukur, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, tema renungan pada hari ini adalah kabar baik yang mengubah dunia. Dan kita akan membaca sebuah ayat yang terdapat di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10 yang demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar atau kabar baik untuk seluruh bangsa." Pagi ini, melalui ayat yang kita baca, ada 3 hal yang ingin saya bahas. Yang pertama adalah jangan takut. 2 kata jangan takut ini termasuk beberapa kata yang serupa, misalnya kuatkan, misalnya jangan gentar. Di dalam Alkitab, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya muncul lebih dari 365 kali. Yang oleh banyak orang disampaikan bahwa ini adalah sebuah jaminan dari Allah yang bahkan 1 tahun isinya 365 hari. Tetapi Allah memberikan perintah jangan takut lebih dari 365 hari. Maknanya apa? Maknanya adalah bahwa jaminan Allah atas hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bukan hanya berlangsung dalam 1 tahun. Bahkan dari waktu ke waktu, Allah memberikan sebuah perintah, penghiburan, penguatan kepada kita, supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak mengalami ketakutan dalam berbagai situasi. Kata kedua yang ingin saya bahas adalah kesukaan besar atau kabar baik. Saudara sekalian, peristiwa Natal ini adalah sebuah karunia dari Allah. Sebuah berkat dari Allah bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Karena semestinya kita ini harus binasa, masuk di dalam penghukuman. Tetapi karena karunia Allah, kasih Allah pada kita, maka Dia memberikan putranya untuk menjadi penebus kita. Itu adalah sebuah berita baik. Orang lain boleh mengatakan bahwa kenapa kekristenan, keselamatan di dalam kekristenan itu begitu simpel. Sebenarnya tidak simpel. Sebenarnya sangat rumit, sangat hebat. Tetapi Allah memberikan kasih dan berkat buat kita dengan menghadirkan putranya. Sehingga kita terlepas dari sebuah siksa kekal menjadi kepada sebuah kemuliaan bersama dengan Dia di surga mulia. Yang ketiga, seluruh bangsa. Saudara sekalian, ada orang yang mengatakan bahwa kan Yesus dilahirkan untuk orang Yahudi. Oh, sebentar dulu. Alkitab kita mengatakan bahwa kabar kesukaan, kabar baik ini diberikan kepada seluruh bangsa. Perhatikan, seluruh bangsa. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang bukan orang Yahudi menerima karunia ini. Saudara sekalian, bahkan berita ini disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala di padang yang sedang menggembalakan ternaknya. Pada zaman itu, strata ekonomi atau tingkat sosial para gembala dianggap sebagai kelompok yang paling rendah, sebagai kelompok yang termarginalkan. Tetapi luar biasanya Allah kita adalah Dia memberitahukan informasi ini terlebih dahulu kepada orang yang paling sederhana di antara manusia. Itu juga sebuah jaminan. Apapun kita, jabatan kita, siapapun kita, dimanapun kita berada,
maka Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah orang-orang yang mendapatkan karunia besar atas hadirnya Tuhan Yesus Kristus kepada manusia. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ayat jangan takut. Kemudian yang kedua, kabar baik. Dan yang ketiga adalah kepada seluruh bangsa. Sangat relevan dengan keadaan kita sekarang. Saudara sekalian, ketika saya membaca, saya mendengar, saya melihat pengalaman di lapangan. Kondisi ekonomi dunia, bahkan Indonesia, dikatakan belum baik-baik. Bahkan, diestimasikan, diduga tahun 2026, perekonomian dunia dan Indonesia dikatakan di sana masih redup. Artinya apa? Tantangan, kesulitan masih potensial, masih mungkin terjadi. Bahkan kita mendengar di beberapa kota terjadi bencana alam. Entah itu gunung meletus, entah itu banjir, ataupun yang lainnya. Tetapi saya ingin katakan bahwa Tuhan memberikan jaminan supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya jangan takut. Tetapi ada ketakutan-ketakutan lain yang sebenarnya kecil dan tidak perlu ditakutkan. Itu menimpa orang-orang yang, mohon maaf nih, menjadikan peristiwa Natal hanya sesuatu yang bersifat jasmani. Ada orang yang mengatakan begini, aduh, nanti Natal perlu biaya besar. Nanti menjelang Natal ada banyak latihan, harus datang ke tempat-tempat itu sehingga transportasi harus naik. Nanti ketika Natal maka kebutuhannya akan sangat besar. Sehingga kemudian itu mengurangi sukacita orang-orang itu dalam menerima dan menghadapi peristiwa Natal. Tapi saat ini saya ingin mengingatkan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sukacita besar itu bukan berdasar pada sesuatu yang bersifat fisik atau jasmani. Tetapi ingat, itu diberikan kepada kita karena apa? Tuhan mengasihi kita dan kita dibebaskan dari derita kekal menjadi sukacita dan kemuliaan bersama dengan Allah. Kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih buat kasih Allah kepada kami, sehingga Allah menghadirkan Natal, yaitu lahirnya Yesus Kristus buat kami. Terima kasih buat sukacita kekal yang Tuhan berikan kepada kami. Mari Tuhan berikan kepada kami kemampuan dan kemauan untuk semakin melekat dengan Engkau, sehingga sukacita itu selalu ada dalam hidup kami, dan kami membagikan sukacita Natal di sekitar kami melalui hidup kami. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucapkan syukur, kami haluskan doa ini. Haleluya. Amin. Semangat pagi, semangat berkarya, dan ingat, Tuhan mengasihi kita.